Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim alimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وناور قلوبنا بالعلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة وارزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Sampai apa? Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi amin. Wa bahasa al-Azra'i annahu law kana alaihi misl ada kaqada'i ramadana qablahu lazimahu ta'arudu lil ada'i aw ta'yinus sanati. Nah, ini adalah kelanjutan daripada pembahasan tentang niat ya. Dengan niat bahwa niat itu disyaratkan kemarin harus ada dua ya. Ada dua yang disyaratkan. Apa itu yang dua itu? Pertama adalah tabit ya. Ya, iqa'u niyah lailan. Itu ada tabit. Ya harus niat itu jatuh pada waktu malam. Yang kedua adalah ta'yin. Nah, ta'yin artinya menentukan bagi yang diniatkan. Apakah itu Ramadan atau puasanya atau puasa nazar atau puasa kifarah. Nah, ini dah niat ya. Ya, untuk Ramadan itu pertama harus ada niat. Nah, niat ini ada syurutnya. Nah, itu harus dia pertama tabit. Nah, tabitun dimalamkan, atau iqa'uha lailan. Dia harus pada waktu malam. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yinun, penentuan niat. Puasa itu, saum itu apakah Ramadan atau nazar nanti atau apa lagi? Qada ya. Kifarah ya. Atau kifarah. Bisa juga qada. Maka di sini harus ada ta'yin. Mana yang dipilih di antara niat-niat itu. Nah, ini kalau saumnya di sini ini saum al-fardu. Puasa yang wajib. Sedangkan kalau puasanya sunnah ya, puasanya sunnah, nah itu tidak ada tabit, boleh dia di siang hari, dia boleh niat itu, dan niat puasa sunnah itu naharan. Naharannya ini apa? Qabla zawal. Saatnya harus apa? Qabla zawal, sebelum jam 12. Yang kedua, tidak mengerjakan muftir. Ya.
tidak ada mengerjakan mubtir. La ya'mal mubtiran. Dia tidak pernah mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, kalau ada syaratnya yang dua ini, maka sah niatnya untuk puasa sunnah tersebut. Sedangkan kalau puasa wajib fardu disyaratkan kemarin adalah tabid. Ya harus niatnya itu lailan. Dan ini harus yakin. Lailannya ini harus yakin. Ya, harusnya yakin malamnya. Sehingga kemarin kalau ada syak-syak, kalau syakka apakah tal'al fajru amla, nah itu, atau asyakka yang kemarin adalah niatnya itu qabla al-fajri atau ba'da al-fajri lam tasihha, ya tidak sah. Nah itu. Sehingga di sini menunjukkan niat itu harus yakin terjadinya pada waktu malam. Lalu itu pembahasan niat kemarin. Nah, sehingga kalau dia lupa niat pada waktu malam, maka dia tidak bertaklid kepada Imam Maliki atau Imam Hanafi, maka puasanya tidak sah. Mutalabbisan bi'ibatin fasidah katanya itu. Maka dia harus mengqada puasanya. Nah, ini tentang niat kemarin. Dia harus ada tabid, yang kedua apa? Ta'yin. Nah, terus yang kedua selanjutnya adalah pembahasan tentang Imam Azra'i. Nah, ini ada dua niat juga yang kita katakan kemarin. Niat yang lengkap dua syarat ini, maka ada niat yang aqalluha. Ada niat yang akmaluha. Akmal. Bedagangan. Nih. Aqalluha yaitu nawaitu sauma Ramadan. Ya. Sauma Ramadhan. Sedangkan kalau akmaluhanya nawaitu sauma ghadin. Ya, an adai fardhi Ramadan. Fardhi Ramadhani hadhihi sanah. Ya. Nah, ini niat yang akmal. Niat yang paling sempurna. Nah, niat yang aqalluha ini kemarin ada terjadi khilaf. Ada khilaf ulama. Ada khilaf. Nah, sehingga dibuatkanlah niat akmaluha. Sehingga kalau niat akmaluha itu sudah menjadi apa? Ittifaq. Ya. Nah, ini berarti ittifaqan ini. Ya, ittifaqan. Niat yang akmal ini ittifaqan ya. Karena tidak ada khilaf. Kenapa tidak ada khilaf? Karena sudah menampung semua pendapat-pendapat para ulama yang ta'yinnya ini harus ada ghadin. Nah, kalau ada ghadin nanti dia kan berarti tidak niat tabid. Nah, ghadin ini mewakili tabid. Nawaitu sauma ghadin. Aku niat puasa besok. Berarti dia itu niatnya pas malam. Sehingga dia mengatakan apa kok? Ghadin. Ya, berarti dia orang itu niat pada waktu malam. Itu jadinya ghadin ini katanya mewakili untuk tabid. Maka ia mengatakan dengan lailan atau ghadin ini adalah wakil daripada tabid. Ya, tabid niyah. Terus ada kata-kata ada ini mewakili supaya nanti keluar daripada ada qada. Ya. Yang harus dibedakan.
Fardhi itu supaya tidak masuk sunnah. Ramadhani hadis sanah itu supaya nanti ada Ramadan qabla sanah. Ya. Ada Ramadan yang belum dia kerjakan setahun itu. Kewajibannya ya. Ya, misalnya dia punya utang Ramadan tahun yang kemarin. Ramadan juga itu. Tapi tahun kemarin. Sehingga yang dipuasakan itu adalah Ramadan tahun ini, bukan tahun yang kemarin atau tahun-tahun sebelumnya yang masih banyak utang-utangnya. Nah, yang tidak bisa dia kerjakan. Sehingga kata-kata agadain, ada fardhi, terus Ramadan hadis sanah itu menunjukkan ada ta'yin. Ya, maka ini adalah ta'yin di sini. Penjelasan supaya tidak ada kesamaran. Karena kalau bilang ada, nanti ada kesamaran antara qada dan ada. Sehingga perlu diperjelas. Nah, itu. Sehingga niat yang akmal ini adalah ittifaq ulama tentang kesahannya. Karena mewakili dari semua pendapat. Sehingga Imam Azra'i itu membahas. Wa bahasa al-Azra'i yang kita baca sekarang, membahas Imam al-Azra'i annahu bahwasanya dia lau kana alaihi seandainya atasnya mislu ada, sama seperti ada, artinya dia punya kewajiban Ramadan yang sebelumnya, yang merupakan kewajibannya juga, yang sama seperti ada Ramadan. Qada Ramadan qablahu. Ada ini seperti qada Ramadan yang sebelumnya. Dia punya ada sekarang. Terus dia juga punya qada. Lazimahu at-ta'arud lil ada. Nah, itu. Kalau ada orang yang seperti ini punya hutang Ramadan sebelumnya, maka mesti dia menyebut kata-kata ada. Berbeda karena orang tidak punya hutang. Boleh dia bilang tidak ada. Ya, nah itu sama Ramadan langsung. Karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan puasa sebelumnya. Tetapi kalau ada orang yang punya hutang sebelumnya, Ramadan yang sebelumnya, maka untuk membedakan antara Ramadan yang ia puasakan apakah Ramadan yang kemarin atau sekarang, maka perlu ada kalimat ada. Atau ta'inus sanah, atau harus menjelaskan tahunnya. Kita bilang Ramadan hadhis sanah. Boleh. Kita tidak menghilangkan tidak menyebut adanya. Kita mengatakan nawaitu shauma Ramadan hadhis sanah. Saya puasa Ramadan tahun ini. Berarti keluar tahun yang sebelumnya yang masih ia punya hutang. Nah, itu. Sehingga kata-kata ada dan as-sanah itu menjadi tamyiz sebagai pembeda antara puasa sebelum Ramadan yang tahun ini atau yang sekarang. Nah, itu kata Imam Azra'i ya, dalam pembahasannya. Banyak bunduan. Ya. Itu niat akmal ya. Niat akmal. Ya. Niat akmal ini ya. Maka kita kalau khuruj minal khilaf daripada pendapat itu, walaupun ada yang mengesahkan dengan niat akal ini, maka sebaiknya, sebagusnya kita menggunakan niat akmal, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hazihis sanati lillahi ta'ala. Tambahan lillahi ta'ala-nya ya tadi ya. Belum ditulis sudah. Lillahi ta'ala. Udah?
Nah, itu maksudnya pembahasan daripada Azra'i. Nah, setelah itu, setelah kita menjadi orang yang berpuasa dengan niat yang tadi sah niat kita, maka kita sudah berada dalam ibadah puasa pada siang harinya. Maka pada siang harinya itu kita harus imsak, harus menahan diri. Bagaimana imsaknya? Maka jangan sampai mengerjakan apa-apa yang membatalkan puasa. Apa-apa yang membatalkan puasa itu? Nah, ini yang dijelaskan sekarang. Wa yaftiru amidun alimun. Nah, wa yaftiru dan membatalkan puasa. Yaftiru ini dia berbuka, artinya membatalkan puasa. Futur. Nah, itu buka. Amidun orang yang sengaja. La nasin lisaum, bukan orang yang lupa dengan puasa. Nanti akan ada apa yang lupanya ini. Pokoknya lupa. Dia sengaja tidak lupa. Karena kalau lupa itu rufi al-qalam. Itu pen malaikat itu tidak ditulis, diangkat. Wa in kasura, sekalipun banyak lupanya itu. Minhu daripadanya. Nahwi jima'in, seperti berhubungan suami istri. Wa aklin, dan makan. Nah, ini walaupun dia banyak mengerjakan pekerjaan dua ini, tapi dia lupa, walaupun lupanya banyak, pekerjaannya banyak maksudnya ya, bukan lupanya banyak. Pekerjaan mengerjakan itu banyak, makan misalnya sampai 2 piring misalnya. Kan banyak itu ya. Tapi lupa. Nah, ini bukan termasuk amid. Karena apa? Dia mengatakan la nasin, termasuk orang yang lupa. Ya, kaidnya yang membatalkan sekarang ini ya niyah, menjadi orang yang saja sah niatnya dia naharan ini, maka dia harus menjauhi al-imsak, menahan diri daripada apa? Mubtirin, dari yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa itu banyak. Di antaranya pertama, makan misalnya, atau masukkan sesuatu. Contoh, al-aklu, makan. Atau yang kedua, jima misalnya. Nah, ini syaratnya adalah tadi gairu nasin. Tidak lupa. Dia kalau tidak lupa, apa syaratnya, namanya apa? Kalau enggak lupa, amidun ya. Amid. Sengaja. Maka keluar dengan kata-kata sengaja ini kharaja apa? Nasin. Nah, orang yang lupa. Nah, orang yang lupa itu nanti walaupun dia wa in kasura katanya tadi, sekalipun dia banyak mengerjakan pekerjaan makan ini misalnya, itu tetap sah puasanya. Tetap sah. Karena ada hadisnya ya. Ada hadisnya orang yang lupa itu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu. Nah, ini. Siapa yang lupa dan dia dalam keadaan puasa, fa akala lalu dia makan, terus apa? Aw syariba atau dia minum, apa katanya? Falyutimma saumahu. Maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Itu gratis katanya Allah. Nah, ya. Sabda Nabi itu ya. Nah, gratis. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang punya pekerjaan melupakan orang itu?
Allah. Maka orang itu berarti sudah diberikan makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Sehingga mungkin mendet lupaan batal puasa. Sehingga dikasih lupa dia bahwa dirinya sedang berpuasa. Sehingga dia bisa makan, bisa minum. Tapi jangan lupa-lupaan. Ini lupa tentu. Baru dek membatalang. Nah, dia harus betul-betul lupa. Nah, orang-orang yang betul-betul lupa inilah fa inna ma at'amahullah wa saqah. Maka orang itu sudah diberikan makan oleh Allah dan diberikan minum. Berarti gratis itu. Puasanya falyutim, hendaklah dia sempurnakan. Tetap bukan dia mengqada. Ya, sempurnakan puasanya. Wa in kasura tadi, walaupun dia banyak. Nah, beda dengan makan pada waktu sholat. Nah, ini beda. Kalau dalam sholat lupa, ini pisolah ya. Tadi ini kan apa? Wa in kasura ini maksudnya pisaum pada waktu puasa. Sedangkan kalau pada sholat, kalau dia kasura batal ini. Batalat, ya, batal puasanya kalau dia banyak. Kenapa? Karena ulama mengatakan puasa itu memiliki sholat itu memiliki keadaan khusus, dia bergerak, ada gerakan-gerakannya yang bisa dia ingat dirinya sholat. Ya, ada baca-bacaannya Al-Fatihah dan Allahu Akbar. Masa tidak ingat dia sholat? Bila Allah Akbar atau ini kan, ya pasti dia ingat apa? Salat. Kalau dia sampai makan banyak itu berarti bukan lupa, sehingga kalau dia makan banyak ada suatu batal. Kalau makan sedikit, enggak. Apa sedikitnya itu kayak misalnya Arab masih saya empat, misalnya marwah, misalnya. Masa saya suka sama kebetulan lupa dia sembahyang misal. Dia ingat diri. Ketelenan misal. Nah, gue mau ingat sembahyang kan pasti apa? Segulang. Nah, gue malah lupa dia dalam sembahyang. Nah, maka ketelenan misal. Dia ingat. Maka orang itu tidak batal. Tapi kalau sampai bait piring, pola lampa, masa suatu sholat dia mengambil nasi kan? Nah, itu sehingga tidak mungkin seperti itu ya. Itu lupa jadi orang stres atau apa dia. Nah, ini. Nah, sehingga kalau dalam soal itu makan banyak itu batal. Nah, kalau puasa enggak. Karena puasa itu enggak ada yang membuat dia ingat gerakan-gerakan yang buat ingat, enggak ada. Seperti orang biasa kan. Yang membuat kita ingat apa? Waktu atau apa? Orang yang mengingatkan kita. Nah, itu yang berkeringat sehingga falyutim. Allah Rasulullah mengatakan hendaklah dia menyempurnakannya. Kenapa? Karena fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah yang berikan dia makan dan minum. Nah, ini ya. Jadi harus dia saatnya tadi amidun. Harus dia sengaja. Bukan dia lupa. Walaupun dia banyak makan dalam puasa, tetap dia kalau dia lupa tidak batal puasanya. Yang kedua apa? Alimun. Nah, syaratnya ini. Yang kedua, makan atau jima atau apa nanti ini syaratnya harus alimun. Alim. Berarti kharaja dengan keluar dengan kata-kata alim ini apa aja? Jahil. Orang yang bodoh, tidak tahu. Orang tidak tahu. La jahilun. Maka kalau bilang alimu itu bukan maknanya bukan jahil. Apa makna jahil di sini? Nah, karena ada dua berarti jahil di sini. Ada jahil yang ma'zur, ada gairul ma'zur. Ada ma'zur dulu. Jahil yang ma'zur. Ma'zur ini sama dengan maghfur, yang diampuni.
Apa yang diampuni yang uzur? Nah, inilah yang diterangkan dalam kitabnya. Bi amma ta'tahu, dengan bahwasanya ma ta'atahu, apa yang mendatanginya, mubtirun, yang membatalkan, ya. likurbi islamihi, pertama gara-gara dekat Islamnya. Nah, itulah yang disebut dengan qarubah ahdun bil Islam, ya. Likurbi islamihi, artinya dekat waktu Islamnya, dia baru masuk Islam. Nah, ini kayak orang-orang mu'alaf ini, ya, orang yang dijinakkan hatinya, belum kenal namanya puasa, nah, karena dia baru masuk Islam, itu namanya liqurbi islami, Islamnya masih baru, dekat itu artinya masih baru. Kalau kita Islamnya sudah lama, ini Islam qadim ini. Sejak bayi dari Islam kan, nah, sejak kecil. Nah, ada orang yang baru masuk Islam. Maka kalau dia kerjakan makan, ya, dengan tahu dia makan itu, tapi gara-gara kurbi islami, sehingga dia tidak kenal, tidak tahu. Nah, jahilnya itu gara-gara baru-baru masuk Islam, maka tidak batal. Nah, ini jahil, ya, jahil yang gara-gara baru masuk Islam. Yang kedua, yang membuat dia tidak batal itu au nash'ihi, atau tumbuhnya, artinya dia berkembang bibadiyatin, di sebuah daerah, ba'idatin, yang jauh, amma ya'rifu zalik, dari orang yang mengetahui itu, mengetahui tentang hukum puasa atau hukum yang membatalkan puasa. Nah, ini, atau amma ya'rifuhu, ini namanya ba'id minal ulama, li ba'idihi minal ulama, ya, li bu'dihi, ya, boleh, li bu'dihi, betul, li bu'dihi atau li ba'idihi minal ulama, karena jauhnya daripada ulama. Nah, kalau dia tinggal di kampung yang tidak ada ulama di sana, atau ulamanya jauh, tidak mungkin untuk sampai ke sana, ya, butuh biaya, harus mengkapal ketuk, nih. Atau kalau kita ke sana, misalnya dia dilingkari sama air atau sungai, sungainya ada buaya, tidak bisa dia nyebrang. Ada penghalangnya di sana, yang menghalanginya untuk sampai kepada ulama. Nah, sehingga tidak tahu hukum-hukum itu, gara-gara bodohnya, tidak tahu aturan puasa itu. Tapi tidak tahunya itu ada masalah transportasi yang tidak bisa menyampaikan dia kepada ulama itu, untuk bertanya tidak bisa. Radio tidak ada, TV tidak ada, ya. Tapi sekarang jauh itu, ya, misal-misal seperti itu, ya. Radio banyak, TV banyak. Apa mbok? Durung beli, jembatan luwe, perahu misalnya, air luwe. Nah, sehingga ada alasan untuk mengatakan tidak tahu, ya, tidak ada alasan. Ya kan, itu dia harap jadi berain, itu tidak ada alasan. Ingat yang ngaji, tidak ada alasan untuk menggunakan ulama jauh, misal guru jauh, karena tidak ada alasan. Nah, ini yang betul-betul punya alasan, nash'ihi bibadiyah ba'ida min ulama,
itu termasuk jahilnya ma'zur.